Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Nusantara, pada kesempatan hari ini Majelis Seni dan Tradisi Cirebon berada di Komplek Ruang Kreatif Ahmad Juhara. Bangunan ini berada di area Cirebon Creative Center. Nah, menemani perbincangan pada kali ini ada Bapak Nur, Mas Nur Hidayah. Beliau adalah salah satu koordinator wilayah Ikatan Arsitek Indonesia, berada di Cirebon ya. Terima kasih Pak Nur di tengah kesibukannya menemani perbincangan kita kali ini. Baik, terima kasih. Sahabat Nusantara, di belakang saya ini ada tulisan beberapa literatur kelihatannya bahwa gedung ini dulu bernama Gedung Negara, adalah bekas rumah dinas Residen Cirebon yang dibangun pada tahun 1865 dan merupakan bangunan cagar budaya yang harus dipelihara karena mempunyai memori khusus dalam ingatan masyarakat Cirebon. Jadi di sini dulu adalah sebuah bangunan residen pada tahun 1865 dibangunnya. Beberapa sejarah peristiwa tercatat di sini. Namun pada tahun ini dan tahun kemarin ya, pemerintah provinsi membangun ini menjadi sebuah ruang kreatif untuk masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Pak Nur, saya mau nanya terlebih dahulu Pak Nur. Bangunan ini bernama apa nih Pak Nur? Ya, sebelumnya mungkin saya sampaikan dulu bahwa yang dibangun itu sebenarnya bukan bangunan kepresidenan ya, karena kepresidenan sendiri merupakan bangunan heritage ya, adanya di sebelah sana Pak. Nah itu tidak boleh diganggu gugat kalau itu karena itu heritage. Nah untuk yang saat ini kita berdiri ini dulunya adalah bangunan mes yang memang bukan bangunan heritage. Jadi sehingga dipugar tapi tetap mempertahankan struktur dindingnya ada beberapa dipertahankan dan dibuat sedemikian rupa sehingga membentuk ruang yang dapat mengakomodir semua kegiatan kreatif yang ada di Cirebon. Jadi ruang-ruang ini tuh dipersiapkan untuk kalau kita orang-orang kreatif tuh kadang-kadang butuh untuk misalkan workshopnya, kemudian untuk kegiatan barangkali ada kegiatan pertukangan dan lain-lain ataupun kegiatan seni yang memang diperuntukkan untuk kegiatan industri kreatif sebenarnya. Nah, jadi untuk dan hall ini adalah ruang pertemuan yang bisa dipakai untuk ruang pameran. Nah, jadi masing-masing ruang ini adalah tempat teman-teman kreatif ya, baik itu dari industri 17 kegiatan ya di industri kreatif itu, ya diantaranya adalah arsitektur juga ada, kemudian ada seperti desainer, lalu kemudian mungkin fotografi dan lain kan butuh space ya untuk mereka berkarya. Nah, ruang-ruang akan disediakan untuk teman-teman kreatif yang ada di Cirebon dan sekitarnya. Kira-kira seperti itu. Baik, kita sambil jalan-jalan Pak Nur. Ya. Ini ada berapa ruangan? Oh, ini ada pameran-pameran juga ya? Kebetulan ruangan ini sampai dengan tanggal 19 kita 19 apa? 19 Oktober. Ya, dari tanggal 12 sampai 19 Oktober. Setelah 12 itu pembukaan, kemudian tanggal 19 sampai dengan tanggal 12 akan ada pameran. Pameran ini adalah pameran dari Ikatan Arsitek Indonesia ya. Yuk, kita masuk ya. Ya, silakan. Ini dari Ikatan Arsitek ini sayembara ya. Jadi IAI mengadakan sayembara ya, tentang arsitektur ya. Arsitektur yang berbagai macam hal, dari berbagai macam hal. Ada kategorinya masing-masing. Jadi ini penghargaan pujian kategori inovasi teknologi. Jadi teknologi yang kategorinya terkait bagaimana si arsitek merancang dengan teknologi seperti apa gitu. Implementasi teknologi diterapkan dalam desainnya. Ya, ini ada punyanya karyanya Mas Oki almarhum ini. Teman saya juga ini Oki. Pak Oki almarhum. Ya, ini dia dari di Lembang. Ya. Ini kemudian ini kafe ya, kafe yang didesain itu namanya Warung Pengepul Kayu. Jadi dia memanfaatkan material-material bekas untuk dieksplorasi menjadi ruang-ruang tempat nongkrong lah ya. Nah, jadi konsepnya luar biasa bagus ya. Ini masuk juga kategori ya. Jadi kalau saya punya rumah butut tuh bisa dibikin begini. Ya, jadi arsitektur itu tidak melulu tentang buluk dan bagus, tapi juga kesederhanaan. Malah justru ketika kita berbicara sederhana itu jadi tidak sederhana gitu. Ya, karena rumit. Ya, makanya akhirnya sederhana akan lebih mahal sebenarnya gitu. Kira-kira seperti itu. Wah, ini sahabat Nusantara bisa lihat gambar sana. Banyak juga teman-teman arsitek ya. Ya, calon-calon arsitek. Betul, mahasiswa arsitek. Menikmati ini. Baik. Pak Nur, secara arsitektur, bangunan ini sudah memadai belum untuk teman-teman berpameran? Ya,
kalau berdasarkan ruang, saya pikir sangat cukup sekali untuk mengadakan kegiatan ekonomi kreatif ya. Teman-teman kreatif, saya sih berharap ke depan ya, ini bisa dimanfaatkan untuk teman-teman di Cirebon dan sekitarnya dalam berkegiatan yang kira-kira menimbulkan seni ya. Bagaimana menumbuhkan seni? Karena gini, semangat daripada Pak Juhara ya, yang kebetulan namanya diabadikan pada gedung ini, itu adalah bagaimana masyarakat Indonesia itu dapat berkiprah terkait dengan seninya, karena masyarakat Indonesia itu sebenarnya senang seni tapi tidak terpublis dengan baik gitu. Nah, maka diperlukanlah ruang-ruang yang menyediakan bagaimana masyarakat Indonesia ini bisa berpartisipasi dalam dunia kesenian gitu. Saya jalan-jalan. Jadi artinya ruangan bangunan ini sudah cukup memenuhi representatif terhadap untuk teman-teman pameran. Karena cukup luas ya, ukurannya bisa ini kalau nggak salah 6x6 lah. Oke ya. Wah, ini banyak sekali. Ada berapa? 1, 2. Sebelah sini ada 4 ruangan, 5 dan ya. 1, 2. Ini ruang tengah untuk masuk ya. Jadi kalau area masuknya bisa lewat sini. Ini untuk ruang penerima. Ya, ruang penerimanya. Lalu kemudian sebelah sana ada ruang juga. Ini untuk ruang berkegiatan, memang masih kosong ya. Nanti mudah-mudahan setelah acara ini selesai dimanfaatkan dengan baik. Itu harapannya Pak Gubernur waktu kemarin menyampaikan. Ya, itu di sebelah sana juga masih ada ya. Jadi semuanya ada sekitar 4 di sebelah kiri, 4 di sebelah kanan. Ini dibangun tahun berapa Pak Nur? Diresmikannya tanggal 22 April tahun ini, tapi bangunnya sebelumnya. Karena saya melihat masih ada itu tuh Mas. Tumpukan-tumpukan sawang bagian daripada instalasi juga. Bukan, ini mungkin karena tidak terawat, karena setelah ditinggalkan ya kita pasca pandemi tidak segera diresmikan. Akhirnya jadi tidak terawat gitu. Makanya termasuk ubin ini sudah selesai. Ini memang bagian yang rencananya disiapkan begini, memang alami, sengaja dibuat sederhana supaya orang berkesenian itu merasa bahwa merasa nyaman, tidak harus takut kotor gitu ya. Karena orang seni biasanya senangannya kotor-kotoran Mas, gitu kira-kira ya. Jadi sehingga itu yang seni kotor ya. Ya kan begitu kira-kira. Nanti tinggal nanti seandainya misalkan ruangan dipakai, lalu kemudian dipakai komunitas, kemudian dikasih karpet, ya monggo silakan digali. Nah ini apa nih di sini Pak Nur? Ini kok beda dengan yang di sebelah? Ya, ini pameran Indonesian Architecture Week. Jadi ada 62 karya arsitektur atau arsitek yang mereka memamerkan produknya gitu. Nah ini memang tidak ada tulisannya, nanti bisa dilihat di websitenya, namanya IAWR ya. Jadi karya-karya arsitek yang ada ya di Indonesia ini tergabung dalam arsitektur Indonesia Architecture Week ya. Ini pameran produk-produk teman-teman arsitek ya di seluruh Indonesia. Selain ruang kreatif ini di komplek Cirebon Kreatif ini ada apa lagi Pak? Jadi menurut sumber yang saya dengar bahwa ada di sini ada pertama di sebelah sana, di sebelah berarti ya? Barat ya, sebelah sana. Kita ke sana aja yuk. Yuk, boleh. Yuk, kita ke sana aja yuk. Ini bagus-bagus nih. Ini apa namanya? Namanya hall ya. Hall. Ini convention hall. Ya, convention hall ini adalah. Sahabat Nusantara, kali ini saya berada di ruang convention hall. Convention hall. Ini untuk apa nih ruangan ini? Untuk acara pertemuan. Kalau kita ada semacam kegiatan yang membutuhkan ruang yang besar, seperti acara konferensi dan lain-lain, nah bisa di sini, atau bisa juga pameran yang terbuka gitu. Kita boleh lihat ya Pak Nur ya? Silakan. Ini cukup luas ya. Ini ukuran berapa kali berapa Pak Nur? Kalau kita lihat strukturnya, kalau kita benar 1, 2, 3, 4, 5, berarti sekitar 30-an ya. 30 ya? 30 kali 20-an. Oh, ini ada tempat pameran juga? Ya, ini ada kebetulan karyanya Kang Ridwan Kamil atau Pak Gubernur ya. Beliau masih sempat melukis ya. Oh, ini karya Pak Ridwan Kamil. Karya Pak Ridwan Kamil. Dipajang di sini sampai dengan tanggal 19.
Ya. Tapi peruntukannya memang bukan untuk pameran lukisan. Bukan. Jadi ini sebenarnya untuk tribun yang biasa kita nonton. Kalau kita nonton misalkan acara apa ya, acaranya di sini, kita duduk-duduk di sini gitu, penonton duduk di sini. Jadi kita melakukan kegiatan nih, teman-teman penonton ada audiens di sini. Nah, pertunjukannya di sebelah sini. Ini yang bikin saya agak unik dan tidak paham. Kenapa itu harus bolong-bolong seperti itu, Pak? Ya. Jadi bolong-bolong ini dimaksudkan supaya udara yang ada mengalir dengan dengan besar gitu ya, karena di Cirebon ini kan panas ya. Terus ditambah dengan penggunaan material yang karena ini adalah atapnya menggunakan zingalum, maka udara panas akan masuk langsung ke bawah. Nah, untuk mengurangi reduksi itu, maka dibuatlah aliran flow ya. Ada semacam cross circulation yang membuat aliran supaya si hawa panasnya sedikit berkurang. Seperti ini juga bisa untuk seniman pertunjukan. Betul sekali. Oh, seni pertunjukan bisa hadir di sini ya. Ya, jadi teman-teman yang mau mengadakan pertunjukan atau bisa juga dipergunakan untuk acara seminar ataupun acara-acara misalkan seperti kemarin oleh Kang siapa ya? Kang Aji ya. Nah, itu kan memamerkan produknya dan teman-teman mungkin UKM yang lainnya mau memamerkan seni pertunjukan lainnya, ya monggo ini dipersilahkan. Nah, ini garis-garis seperti ini memang sengaja ini memang bukan ini memang untuk olahraga. Untuk olahraga, untuk badminton. Artinya ini belum selesai lah ya. Ini sudah artinya bisa dimanfaatkan untuk olahraga juga. Oh, gitu. Ini untuk olahraga. Ya. Jadi sahabat Nusantara yang mau berolahraga juga di sini bisa. Bisa. Olahraga apa ini, Pak? Ada badminton, mungkin bisa juga mungkin nanti bisa untuk basket 3-on-3 mungkin. Oh, gitu ya. Ya, kita bisa tinggal pasang ring kita. Baik, Pak. Ini semua lukisan Pak Emil. Pak Ridwan Kamil. Iya. Pak, saya kok agak ini ya. Kelihatannya ini apa disengaja atau tidak? Misalnya ada beberapa bangunan itu yang saya perhatikan itu belum sempurna gitu ya, Pak ya, tumpukan batanya, atau memang secara arsitektur itu harus ada. Itu yang sebelah sini nih, Pak. Ya. Yang sebelah sana tuh, Pak. Saya lihat nih, kameramennya bisa ikut. Nah, itu tuh. Itu kan kelihatannya. Ya. Mungkin pada saat kalau arsitek itu mendesain dengan pada saat pelaksanaannya kadang-kadang ada yang miss gitu terjadi, sehingga sini, Pak, akhirnya duduk, Pak. Harusnya dia menjadi bagus gitu ya, karena pelaksanaannya yang memang kurang maksimal, bisa seperti itu. Kurang maksimal. Jadi pemborongnya kali ya. Iya, betul. Jadi kan si arsitek ini kan pertama ditugaskan merancang, setelah merancang nanti kan baru dibangun oleh kontraktor ya, oleh pemborong, lalu kemudian setelah itu baru diserah terimakan ke yang punya ya, betul Provinsi Jabar. Nah, terkait dengan ini berarti ada miss yang terjadi gitu tuh, kira-kira gitu. Jadi ini memang bolong-bolong ini disiapkan, artinya kita tidak menggunakan AC juga. Iya, betul. Terasa adem ya, karena gitu. Cirebon ini panas ya, Pak. Cirebon ini panas, artinya juga kita panas ya. Apalagi kalau seandainya itu lebih panas lagi gitu ya. Baik. Jadi ada lagi, Pak, selain ruangan ini yang mau di belakang ini ada ruang ganti ataupun ruang backstage ya, yang kita bisa lihat di belakang di bawah ini ya. Jadi ada dimanfaatkan sebagai ruang-ruang untuk ganti kalau misalkan kita perform gitu. Iya, jadi nanti yang mau perform itu masuknya dari belakang, kemudian salin dan lain-lain, lalu keluar dari. Nah, ini mempertimbangkan akustik gedung nggak, Pak? Menurut saya kalau biasanya arsitek pasti mempertimbangkan itu. Kita coba tes berapa titik gema di sini, Pak. Kira-kira berapa, Pak? Nah, artinya kalau itu memang harus ada barometernya, alat ukurannya. Jadi mungkin beliau merencanakan itu pasti sudah menggunakan itu untuk berapa sih refleksi, kemudian DB-nya berapa, itu sudah pasti dihitung sama beliau gitu. Nah, kalau para kreator ini mau menggunakan gedung ini, Pak, apa yang harus mereka lakukan? Mungkin bisa menghubungi Disputpar Jabar ya, provinsi, karena ini pasti punya provinsi. Bandung. Iya, nanti ada kontak yang bisa dihubungi lewat komunikasi. Nanti kan ada serah terima yang berhubungan dengan pihak Disputpar provinsi langsung. Ya, ini kan disediakan untuk masyarakat ya, jadi pasti terbuka, pasti diterima gitu. Yang penting kegiatannya positif, Mas. Ada lagi, Pak? Kita ke ruangan ini ya, nanti ada sebelah sini kita ada. Sahabat Nusantara, di belakang saya juga ada bangunan yang sangat unik. Pak Nur, jelaskan, ini apa ini, Pak Nur? Ini bangunan kantin ya. Jadi, kantin. Ini kantin untuk acara berkegiatan. Jadi yang di sini tentu pasti butuh tempat untuk makan, minum. Nah, di sinilah tempatnya kantin ini untuk fasilitas ini. Nah, yang ke depan ini insya Allah akan dibangun juga. Depan kita sana ya, Pak. Walking space sama resto. Jadi di sini akan dibangun walking space dan resto. Walking space dan resto. Iya. Oh, ini sedang tahap pembangunan ya? Tahap pembangunan. Baik, kita lihat ke depan, Pak Nur ya. Cagar budayanya ya. Iya.
Ini area parkirnya cukup luas ya, Manur. Ya, cukup Jadi luas. kalau Untuk sahabat Nusantara yang berkunjung ke sini, ini parkirnya cukup luas, jadi bisa menampung banyak orang. betul. Dari sana sedang terjadi pembangunan Mhm. yang akan nanti jadi ruang Apa namanya, walking space dan restoran. resto. Ya, Wah, restoran. makanya bayar dong. Ya kan untuk mensupport ini. Oke, kirain Seperti dibikin begini untuk gratis masyarakat. Enggak ya, bayar ya. Tetap kalau restonya bayar ya. Parkir gratis. Parkir ya mudah-mudahan gratis. Saya udah tahu untuk masalah itu. Baik, baik. Ini Pak sahabat Nusantara bangunan Ini karesidenan. Karesidenan ya, Iya, yang tahun 1865 ya. 1865. Dibangun oleh siapa ya? Belanda. Oke. Sahabat Nusantara, ini adalah bangunan Karesidenan ya. Betul. Ini dari 1865 kondisinya Masih baik seperti ini. dan terawat ya. Ya. Namun sayang kita tidak bisa masuk ke dalam karena memang secara aturan belum mengizinkan. Ya, belum diizinkan untuk tapi ini. di dalam juga cukup eksotis bangunan. Ini luas sekali. Sahabat Nusantara, kita berbincang di sini, Boleh? Pak Nur. Ya. Atau kita duduk di kursi ya. Boleh. Kita di sini. Pak Nur, apa yang menjadi harapan Pak Nur nih? Pak Nur ini orang Cirebon kan? Ya, saya orang Cirebon. Lahir di Cirebon. Saya sebenarnya kalau menurut sejarah saya lahir di Cirebon, cuma akhirnya karena urusan administrasi, Ya. saya berganti di Indramayu. Indramayu, sebenarnya. ya. Padahal sebenarnya Ada Cirebon. aslinya Cirebon. Ada Cirebon. Karena nenek saya dari sini rumahnya. Ini Pak pemerintah provinsi membangunkan fasilitas seperti ini menurut Pak Nur bagaimana Pak Nur? Ini saya mengapresiasi sekali Pak Gubernur mendirikan beberapa tempat untuk aktivitas kreatifnya teman-teman yang ada di sekitar Cirebon. Kenapa? Karena gedung ini akhirnya tidak mati suri. Karena kan ini kan gedung ditinggalkan sama Provinsi Jabar karena tidak dipergunakan lagi. Nah, untuk mengoptimalkan supaya area ini menjadi lebih manfaat, Pak Gubernur alhamdulillah membuat suatu bangunan atau suatu kawasan yang akhirnya menjadi daya tarik tersendiri gitu untuk tempat yang dulunya sepi. Pak Nur, kenapa sih secara arsitektur saya memperhatikan selalu ada tumpukan bata merah di Cirebon itu? Sebenarnya gini, kalau saya lihat sejarahnya memang Cirebon itu kan lekat dengan tanah bata merah. Jadi sehingga Pak Juara melihat bahwa kearifan lokal, jadi mengangkat kearifan lokal karena bata merah yang ada di Cirebon ini khas gitu tuh. Oh, jadi bata merah dianggap khasnya Cirebon. Khas salah satu adalah khas Cirebon bangunan. Bukannya bata merah itu karena orang zaman dulu nggak ada semen, nggak ada pasir. Tapi ini bukti tembok nih, Pak Nur. Iya. Ini artinya dulu juga sudah ada dong semen apa? Dulu menurut informasi yang saya dapat bahwa penggunaan materialnya bukan menggunakan semen tapi ada campuran kapur. Lalu kemudian campuran bubuk bata merah ya dicampur dengan ada bahan-bahan lain yang sehingga dia jadi perekat gitu tuh. Jadi sebelum ditemukan semen sebelumnya menggunakan bahan material yang tadi bubuk kapur, kemudian bubuk genteng dicampur jadi satu ya, kemudian dijadikanlah plesteran dan acian gitu. Ya, jadi Cirebon ini identik sekali dengan, saya perhatikan secara arsitektur nih Pak Nur. Di setiap gang-gang itu tuh banyak sekali tumpukan-tumpukan bata merah itu. Saya suka suka jalan-jalan ke sawah, ada juga bata yang mau dibakar gitu. Jadi terkesan di kepala saya itu ketika bata-bata itu ditumpuk itu kayak bata yang mau dibakar gitu Pak. Bata yang belum selesai. Kenapa harus bata merah selalu dihadirkan di Cirebon? Ya mungkin dari dulu leluhur kita memang salah satunya adalah menciptakan bahan material yang memang mudah dibuat ya. Ya mungkin kalau di Kalimantan berbeda dengan kita karena kan memang di sana tidak bisa ada tanah liat dan banyak rawa-rawa. Kalau di kita kan tanahnya banyak berlimpah. Nah, mungkin pendahulu kita bisa jadi mereka bisa mudah menemukan atau membuat bangunan yang paling mudahnya bata gitu di antara yang lain. Baik. Gitu kira-kira. Pak Nur, artinya kita sebagai orang Cirebon terima kasih ya ke pemerintah provinsi ya. Ya, betul sekali. Telah membangun ini. Kalau ada isu bahwa Jawa Barat ini tidak perhatian sama Cirebon itu terbantahkan lah ya. Iya, kira-kira ini ada beberapa bangunan-bangunan yang diperbaiki, direhab, termasuk ada alun-alun juga yang betul. Alun-alunnya juga tumpukan bata merah lagi ya kan. Semua tumpukan bata merah. Mudah-mudahan Pak Gubernur tumpukan bata merahnya tidak terlalu banyak lah ya. Kita sudah terlalu banyak melihat tumpukan bata merah. Betul. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sahabat Nusantara yang berkenan bersilaturahmi ke Cirebon, nanti bisa mampir di ruang kreatif ya. Gedung kreatif Center Cirebon. Center Cirebon, ada senternya, kenapa pakai center itu nanti
di lain waktu lah kita akan bicarakan. Siap. Jadi silakan berkunjung di sini. Untuk sementara ini tidak ada pungutan apapun ya. Tidak ada pungutan apapun. Bahkan untuk seterusnya. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Seterusnya tidak ada pungutan. Ini menjadi ruang publik, Ya. ruang kita semua bisa berkarya, bisa mengapresiasi karya dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Pak Nur. Sama-sama. Terima kasih Pak Gubernur Ridwan Kamil. Terima kasih telah sudi membangunkan ini. Mudah-mudahan terus di berbagai daerah yang lain di Jawa Barat juga dibangunkan. Insya Allah. Amin. Menjadi kreatif. Amin. Terima kasih. Hanya dengan kecintaanlah seni dan tradisi dapat mengukuhkan kedaulatan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.